Kau punya kebingungan ada di keturunan. Siapa melanjutkan keturunan kau punya marga tuh. Iya, bingung ini. Masalahnya sampai di Bingung. surga, Yesus tidak tanya kau marga mana nih. Karena di surga orang hidup seperti malaikat, tidak kawin dan nikawin kan. Benar sekali Romo. Bilang saja bukan masuk mau jadi romo tapi mau belajar di seminari, bilang saja begitu. Soal jadi Ya, pastor itu kan hasil dari itu Tuhan proses. punya urusan. Ya, Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu urusannya Tuhan Allah. Oke. ya. Engkau pi om baik-baik dan engkau pun keluarga so besok. Itu sama seperti Ayu toh, dia telepon dia mama di di Sumba bilang, mama ini pacar nih seperti ini. Saya boleh pacar dengan dia atau tidak? Mamanya nanti bilang, emangnya saya yang pikul kau pembeban. Engkau mau pacaran ya urusan kamu lah. Nanti kalau menderita ya kamu yang pikul toh. Begitu. Kalau senang ya kamu yang rayakan gitu kan. Rumah PA nanti ketika engkau punya kesulitan hidup, engkau pergi konsultasi di kompu om tante kah? Apa pastor? Nanti ketika engkau menghadapi kesulitan dalam hidup nanti besok lusa, di Pasutir contohnya keluarga dengan kau punya istri, engkau pergi konsultasi dengan mereka kah? Enggak. Minta solusinya Solusinya ada di sama keluarga besar. Keluarga besar. solusinya. Bingung jadi. Kalau mereka tidak ada bagaimana? Kamu konsultasi dengan siapa? Keluarga sendiri pastor. Tidak. Dan doa Ini pertanyaan saya. Setelah engkau jadi suami dan dia jadi istri, ketika kalian punya masalah, kamu masih pergi konsultasi dengan kau om tante kah? Untuk menyelesaikan perkaramu dalam perkawinan. Dengan Kami Tuhan. sendiri pastor. Tuhan. Dengan Tuhan. Lalu engkau mau ikut Tuhan, engkau pergi konsultasi dengan kau keluarga besar. Iya. Iya pastor. Pikirkan baik-baik. Oke Roma Pia, engkau doa baik-baik ya. Saya pikir penting juga keraguan seperti dia teman-teman untuk memastikan pakai hipotesis filsafat ya. Keraguan penting untuk sampai kepada kebenaran. Tapi tidak apalah. Jadi, saya juga yakin, saya juga menghargai engkau punya keraguan. Tanpa keraguan orang tidak sampai kepada kepastian. Sebuah teori yang sungguh-sungguh benar harus dimulai dengan sebuah keraguan. Oke, jadi nanti rumah P engkau dekat dengan paroki dekatkah atau ada teman pastor di Indonesia seperti itu? Dari apa ya? Dari rumah ke paroki cuma 15 menit pastor. Jadi besok kau lepas ke sana sore-sore kau konsultasi dengan Romo Ya. Omong kita bangun relasi dengan paroki, oke? Supaya engkau mengerti apa itu hidup membiara, apa itu hidup sebagai imam. Setelah itu engkau buat perbandingan. Oh, yang namanya discernimiento atau refleksi mendalam. Engkau buat membandingkan. Oh ya, perkawinan dia punya positif, dia punya kesulitan di mana. Ini. Oh, dia punya kegembiraan di mana. Ini. Hidup membiara dia punya kesulitan di mana. Ada kesulitan ya teman-teman. Jangan pikir hidup membiara itu semua baik-baik. Nah, ada kesepian yang tidak pernah kamu dugakan dalam perjalanan. Ada rasa sakit yang tersembunyi. Ada kemarahan yang dibaluti senyum dan semuanya. Oke. Lalu kalian mulai bandingkan, oh kalau itu saya yang mana nih, seperti itu. Oke. Rumah PA. Jangan hanya di kepala jadi imam, tetapi engkau harus melihat dua posisi, hidup perkawinan dan hidup membiara seperti apa. Jadi mulai dari sekarang engkau berpikir seperti itu, analisa dalam refleksimu seperti apa.
Oke teman-teman, kita buka ya. Siapa yang mau buka dengan doa? Dan juga untuk persiapan konklav ya. Rumah PA, engkau mau bantu doa kah? Rumah PA, bisa buka dengan doa kah? Nggak dulu, Ya. Pastor. Belum bisa ya. Oke, Yuli atau siapa? Iya mau. Bisa doa kah? Doa juga untuk persiapan konklav tanggal 7 Mei. Oke. Silakan. Iya mau. Oke teman-teman, kita bersatu dalam doa malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat malam kami ucapkan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bisa berkumpul bersama-sama dengan Romo Cafe dan teman-teman hari ini. Semoga hari ini pengajaran dan pencerahan dari Romo Cafe bisa kita simak dengan baik dan menjadi berkat buat kita semua. Hari ini juga kami semua berdoa buat acara pemilihan Bapak Paus kami yang baru di tanggal 7 Mei nanti. Tuhan berkati acaranya lancar dan Tuhan berikan bimbingan Roh Kudus di acara konklav Bapak-Bapak Paus kami di Roma. Ya Tuhan, kami sampaikan doa ini melalui Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum bahas konklafnya Paus, baca dulu komenanku ya Pastor di bawah. Oke, Rumah PA, oke. Jadi Gini Pastor, aku habis diputusin oleh pacar beberapa hari yang lalu. Aku dijadiin bahan kegabutan dia. Maksudnya kegabutan dia bahan apa ini? Bahan masakan kah? Kelinci percobaan nggak Pak? Gini ya, gini bro. 3 tahun 4 bulan lebih kan, kami pacaran. 3 tahun 4 bulan lebih. Kalau sampai sekarang ini, Rumah PA nanti kalau engkau di atas nggak usah type di bawah ya, engkau bisa omong nanti langsung begitu ya. ya Pastor. Silakan teman-teman mau saya lagi buat kopi nih, tenggorokan seperti ini. Ya, Rumah PA kalau langsung ngomong lah ya, nggak usah type. Saya ingin bertanya Pater, Ya Melki. mengenai dengan tema gembala yang baik ya Pater. Apakah pantas jika penyebutan namanya di luar ketetapan dari gembala yang baik? Apakah pantas menyebut Tuhan Yesus di luar dari ketetapan Tuhan Yesus? Saya tidak mengerti Melki, engkau jelaskan dulu. Perspektifnya seperti apa? Tentunya begini, Pater. Ini kita ambil dari ini ya, mengenai ketetapan Yesus di dalam gereja. Ketika orang keluar, Dalam gereja maksudnya gimana? Yesus kan mendirikan gereja. Bukan ketetapan, dia mendirikan gereja, oke. Dia mendirikan gereja. Ketika orang di luar dari gereja menyebut namanya dengan membawa namanya dalam pengajaran, apakah itu pantas? Oke, Deo bantu dulu. Deo sudah ada kitab suci atau masih belum nih Deo? Oke, hal yang sama dihadapi oleh para rasul dan nanti Yohanes ambil alih pembicaraan. Engkau bantu dulu Markus 9 ayat 38 sampai dengan 40. Oke, engkau dengar baik itu Melki, oke? Iya, ya. Ayat 38 sampai dengan 40. Kata Yohanes kepada Yesus,
Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tahan, Deo. Barang- Dan Yesus masih pakai kata di sini, dia permainan kata, dia masih pakai kata tunggal. Barang siapa, Melki engkau menyiapkan dulu. Barang siapa menyembuhkan atau apa atas namaku, tidak dalam waktu yang sama dia tidak mengumpat aku. Ini poin penting juga. Ini yang dijadikan oleh pernyataan oleh Protestantisme. Haleluya. Lihat aja Yesus bilang, barang siapa, baca kembali ayat 39 itu. Barang siapa, teman-teman yang lain, barang siapa 39-nya. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Melki, engkau pemasuk begini, mereka buat sesuatu dalam nama Yesus begitu? Oke, cocok, oke. Ini Yesus masih pakai terminologi mengaku, dia pakai orang pertama tunggal. Oke. Barang siapa yang bernubuat atau apa atas namaku, dia tidak dalam waktu yang sama mengumpat aku. Tetapi ayatnya belum selesai. Sekarang kita masuk ayat 40, itu ayat kunci, di mana Yesus tidak lagi pakai kata saya, tetapi pakai kata kita. Oke. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Oke, pertanyaan saya untuk Melki. Mereka yang gunakan kata Yesus, nama Yesus di luar, contoh, mereka melawan kita, mereka melawan otoritas yang diberikan Yesus kepada para rasul, mereka melawan suksesi apostolik, mereka melawan gereja yang didirikan oleh Yesus. Melki. Melki. Ya. Engkau tidak sebenarnya. pertanyaan? Ada. Tidak, Pater, tidak melawan itu ya. Adventista tidak melawan Katolik, Pentekostas Unisitarian tidak melawan Katolik, Karismatik tidak melawan Katolik. Jawab dulu. Jawab. Ya, melawan Katolik sih. Berarti baca kembali ayat 40. Dew. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Mereka melawan gereja yang didirikan oleh Yesus. Ya, melawan. Berarti melawan, Pater. Kalau mereka melawan, artinya tidak ada di pihak kita. Iya. Mereka yang melawan ini kecemasan kita. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Dew. Siapakah mereka? Jangan sampai mereka tuh ini nih. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai. Melki, mereka buat acara KKR di sana. KKR paksa Yesus sembuhkan orang. Ya, itu sih yang saya pikirkan, Pater. Berarti Itu termasuk oke. menentang. Ada contoh di dalam Kisah Para Rasul di mana
Mereka pakai nama Yesus dan roh jahat tidak mengenal itu. Engkau mau tahu itu? Oke. Kisah 19 13 sampai dengan 17. Ada orang pakai nama Yesus untuk keluarkan roh jahat. Dan roh jahat bilang, siapakah kamu? Nah, ini yang kecemasan kita, oke? Beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan tahan roh dulu. jahat. Mencoba apa? Dew. Coba menyebut nama Tuhan Yesus. Melki, mencoba apa, Melki? Menyebut nama Tuhan Yesus. Jangan sebut nama Tuhan untuk kepentingan sendiri. Mau tunjukkan engkau KKR di sana sini, paksa Tuhan sembuhkan orang. Lanjut. Apa kata roh jahat nanti? Dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Oke, dia mau. Oke, dia buat apa, Dew? Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dia bilang apa? Dia pakai namanya siapa? Yesus. Pakai nama Yesus. Oke, hasil akhirnya apa? Lanjut. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ayat. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik oleh orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Melki, hati-hati dengan pakai nama Tuhan seperti ini ya. Buat KKR sana. Nama Yesus. Jangan sampai hasilnya nanti lebih parah lagi. Makanya waktu saya buat penelitian di sini tahun 2017 ketika ambil lagi teologi pastoral Amerika Latin, makanya saya tuh sangat Fransisku sedikit ya teman-teman, kalau kalian lihat saya punya pernyataan. Oke. Saya buat penelitian masuk ke kultus-kultus Protestan ya. Di sini ada 11.000 sampai 12.000 sekte Protestan yang ada di Kolombia. Itu ada hari khusus untuk latih orang jatuh, latih orang kitab suci dipasang di tengah, seolah-olah ada kekuatan. Alkitab tertulis itu, Alkitab buku itu ada kekuatan. Kalau orang mau lewat dia jatuh, dia terlempar apa semua. Itu dilatih secara khusus, Melki. Karena mereka bisa pakai nama Yesus untuk sembuhkan, makanya mereka pakai nama sendiri-sendiri. Ini yang berbahaya. Okay? Makanya itu di Matius 7 ayat emasnya Ayu, Matius 7 ayat 21-23. Bukan semua orang yang memanggil Tuhan akan masuk kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Tetapi ada yang nanti pada hari akhir ada yang bilang, Tuhan kami bernubuat atas namamu, kami menyembuhkan atas namamu. Ini pakai nama Yesus nanti. Yesus bilang, hanyalah daripadaku. Oke. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan karena itu Paulus mengerti baik pesan Yesus ini, perintah Yesus ini, maka dia bilang mereka yang menyembuhkan, yang punya karunia menyembuhkan, mereka yang punya karunia berbahasa dalam pelbagai bahasa, itu harus ditetapkan oleh gereja. Jangan tetap sendiri-sendiri. Jangan bilang, wah tadi malam Roh Kudus bisik untuk sembuhkan orang. Itu harus ditetapkan dalam gereja. 1 Korintus
12 ayat 28. Ditentukan oleh gereja. Boleh diulang Pater itu ayatnya? 1 Satu Korintus. yang mau dibaca nih. Oke, ada di type di bawah. Kalian jangan paksa omong banyak karena saya ini suara tenggorokan ini apa. Teman-teman ini type ya. Nanti ayat nanti engkau harus lihat nonton lagi. Engkau lihat di layar ya. 1 Korintus 12 ayat 28. Ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Melki harus ditetapkan oleh siapa? Ya. Oleh Allah. Oleh siapa? Oleh Allah. Untuk rasul, oleh gereja. Jadi kan karena Yesus sudah naik ke surga. Lalu siapa yang berdiri ketika menggantikan Matias? Siapa? Rasul, nabi, Ya siapa? Siapa? Petrus harus pengajar. berdiri, oke? Engkau tidak Petrus, ya. pertanyaan ini, oke? Sorry. Petrus sebagai Paus primus inter pares dalam 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya, tolong. Dia minta baik kepada semua uskup. Oke. Apa kata Petrus untuk semua uskup? 1 Petrus 5. Mulai dari Iya satu. Romo, dari ayat 1 Romo. Oke. Iya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Uskup. Penilik. Iya, saya ganti ya Romo ya. Ya tidak usah ganti Iya, bacanya. saya ganti. Tidak usah ganti. Langsung aja ya. Oh ya, oke. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan Oke. saksi Nah, penderitaan tahan dulu di situ. Kristus. Oke. Presbiter nanti kemudian jadi imam ya. Presbiter ini adalah tipologi hanya ambil dari Tawarik 1 Tawarik 24 ya, teman-teman. Di situ ada 24 kelompok imamat. Jadi kalau bilang penatua dalam konteks kitab suci adalah imam karena tipologinya ada di 24 kelompok imamat di dalam konteks keyahudian. Jadi mereka namanya penatua atau presbiter. Oke, jadi dia bilang begini, saya ini imam, saya ini penatua, saya ini presbiter. Memang Petrus imam, jadi mau bilang gimana? Memang dia tidak imam, dia imam. Makanya dia menasihatkan sebagai posisi sebagai imam. Presbiter dia menasihati presbiter yang lain. Oke, tidak apa kita senang kasih nama penatua supaya kasih senang sedikit, tidak? Baca kembali. Nanti ada hubungan penatua ini dengan kegembalaan. Kalau kita baca lanjut, oke. Tolong dibaca dulu, ulang. Iya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kelak. Karena itu dia adalah uskup. Dan dia sebagai primus inter pares yang pertama dari semua yang sama. Hati-hati Protestan yang tidak mengerti primus inter pares. Pertama, karena dia selalu disebutkan sebagai yang pertama. Dari semua yang sama, artinya mereka punya kedudukan sama. Tapi di sini dia ambil sebagai diri, sebagai primus inter pares untuk menasihati yang lain. Yang punya kedudukan yang sama dalam pengertian ini dulu. Nanti apa fungsi mereka? Nanti kita temukan di ayat 2 selanjutnya. Oke, silakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.
Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda. Dia garis bawahi, Tunjuk- garis bawahi. Dan ketika Gembala Agung datang nanti, kamu akan mendapatkan semuanya. Ini penting, saudara-saudara. Petrus tidak pernah mengambil posisi Yesus sebagai Gembala Agung. Itu yang di-framing oleh Protestan. Justru dia gembala, dia memberikan otoritas kegembalaan itu. Engkau tahan dulu di ayat itu yang tadi. Engkau lari ke Yesekiel 43, kalau nggak salah ya. Ya, 34, maaf, 34. Dia gembala agung. Ya, Tuhan bilang saya adalah gembala, tetapi nanti dia bilang saya akan memilih seseorang untuk jadi gembala. Tipologisnya Petrus sudah ada di sana. Yesekiel 34 ayat 15 dulu. Nanti kembali lagi ke 1 Petrus. Oke. Yesekiel 34 ayat Ayat 13 ya, Romo? 15 ketika Tuhan bilang 15, saya adalah sorry. gembala. Iya. Yesekiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, sekarang ayat 23. Tuhan itu gembala yang agung, gembala agung. Tetapi dia memilih seseorang untuk jadi gembala. Oke, tipologinya Petrus. Oke. Iya. Ayat Lanjut, Romo. 23 nih. Deu 23. Ayat 23. Yesekiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Posisi gembala sebagai raja. Daud itu raja atau tidak? Raja Daud. Karena itu seorang paus, dia kunjungan kemana-mana, diterima sebagai seorang, Raja. dan dia mati pun sebagai seorang. Raja. Berapa kepala negara yang pergi waktu pemakamannya? Saya tidak tahu, Pater. Banyak sekali. Tidak perhatikan juga. Banyak sekali. Semua perwakilan gereja timur pergi ke sana. Karena dia mati sebagai seorang raja. Seperti ketika seorang raja mati di atas bumi ini, akan dihadiri oleh raja-raja yang lain. Pergi ke pemakamannya. Makanya tadi ayat 23. Saya akan mengangkat seseorang menjadi gembala untuk mengembalakan kawananku. Dialah Daud. Daud itu seorang raja. Makanya teman-teman, kita kembali lagi ke 1 Petrus tadi. Ini hanya tipologinya. Baca kembali. Ketika Gembala Agung datang, data ayat 4-nya. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oke, ayat 8. Demikian juga kamu. Langsung ke ayat 8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu, saudara-saudari, iblis tidak Salve mau. Romo, salve semua. Sofi bisa mute-kan sebentar. Sofi, maaf ya. Iblis tidak mau supaya orang tahu kebenaran. Iblis tidak mau semua orang Kristen sampai kepada pengetahuan akan kebenaran supaya diselamatkan. Seperti 1 Timotius 2 ayat 4.
yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Maka iblis nih seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya itu panggilan untuk para gembala, imam, jangan lupa jaga kawanan ini. Presbiter, Petrus tulis ini untuk kita semua. Jaga kawananmu. Karena banyak yang datang dengan ajaran seperti ini, seperti itu, mau bawa kalian. Apa yang butuh untuk melawan semuanya? Yang pertama, standar iman. Bukan hanya iman, ya, standar iman. Ayat 9-nya. Dia nggak usah pakai sandcard lah. Nanti. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tahan dulu. Petrus bilang, apa ayat 9-nya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ingat, presbiter, penilik sudah ada di seluruh dunia. Petrus pada tahun itu, engkau kepasan Dublin lah. Pada saat itu gereja sudah ada di seluruh dunia. Bukan proti, bukan denominasi. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, ini dia nasihati semua presbiter, nasihati semua para gembala, nasihati semua penilik uskup di seluruh dunia. Bahwa semua saudaramu, hierarkis ini, di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Karena banyak iblis yang mau memutarbalikkan ajaran yang benar. Nasihat ini untuk yang siapa kalau begitu nasihat ini? Untuk seluruh presbiter, untuk seluruh uskup di seluruh dunia. Mana pada saat itu gereja sudah ada di seluruh dunia? Apa denominasi yang ada waktu itu ada di seluruh dunia? Mana tuh? Tidak ada. Tidak ada. Garis bawahi kata seluruh dunia. Gereja pada saat itu sudah universal kok. Masa sih orang Kristen setelah abad ke-16 Martin Luther datang baru yang percaya kepada Kristus jadi orang Kristen? Ternyata Petrus sudah omong, dan sebentar kita sentuh itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Engkau mundur ke belakang dulu sedikit ke 4:16. Jangan pakai sound ya, nanti soundtrack nanti ada kadang dia bunyi kadang. Iya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Pertanyaan saya, denominasi apa Petrus pada saat itu ketika dia mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen? Belum ada, Romo. Petrus denominasi apa, Melki? Belum ada, bro. Belum ada denominasi. Lutheran, Calvin, Zwingli. Petrus sendiri kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, dia mau katakan satu saja pada saat itu, tidak ada yang lain. Berapa pendeta yang mati sebagai martir untuk mempertahankan iman? Belum ada sebetulnya. Berapa protestan yang meninggal yang dibuang ke Kolosium Romanum? Dari tahun 33 sampai dengan 1500. Berapa proti yang ada di situ, di pendeta yang ada di ini Konsili Roma untuk menetapkan 27 perjanjian baru? Proti mana yang membagikan kitab suci dalam bab-bab, dalam ayat-ayat? Pendeta mana? Makanya dia bilang begini, baca kembali ayat 9. Sudah pada saat itu di seluruh dunia, universal, Katolik. Ini Petrus sendiri yang ngomong begini.
Baca kembali, Dev. Ayat 9, 1 Petrus 5 ayat 9. Standar iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tahan dulu ayat itu. Denominasi mana yang ada di seluruh dunia pada saat itu? Dan ketika dia tulis itu, dia ada di Roma. Makanya dia bilang ayat 13-nya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Salam dari kawanmu untuk kamu sekalian yang ada di seluruh dunia. Lihat ayat 9, yang ada di seluruh dunia menderita yang sama. Petrus sebagai primus inter pares dia tulis seperti ini. Ayat 9, lawan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu, ini omong tentang presbiter dan tentang penilik, tentang uskup di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti seluruh presbiter yang ada di seluruh dunia, seluruh uskup yang ada di seluruh dunia pada saat itu menanggung penderitaan yang sama karena iblis menyerang, iblis mengubah kebenaran jadi kepalsuan. Dan dia tulis ayat 13, salam kepada kamu semua dari kawanmu yang terpilih. Siapa kawanmu yang terpilih ini? Namanya siapa? Melki. Ya, Siapa kawanmu yang terpilih ini? Siapa yang ada di Babilonia, yang ada di Roma? Babylon itu Roma ya teman-teman. Melki, engkau tidak mengerti. Bahaya sekali. Yang di bawah lebih mengerti. Bagaimana Melki? Oke. Petrus, Pater. Petrus. Dia tulis dalam kapasitasnya sebagai primus inter pares, sebagai paus. Kepada seluruh presbiter, kepada seluruh episkopos, uskup di seluruh dunia yang menderita yang sama. Karena kerja iblis untuk memacam-macamkan ini. Makanya dia bilang, salam kepada kalian semua dari kawanmu yang terpilih, yang ada di Roma, di Babylon, dan dari Markus anakku, sekretarisnya. Dan mau tahu siapa yang terpilih? Kisah 15 ayat 7. Siapa yang dipilih Tuhan? Dengan kata yang sama, pilih, pilih, garis bawah itu. Melki, engkau harus ikut alur, kalau tidak nanti engkau ke belakang jauh sekali. ya Pater. Ya, Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Oh, siapa yang dipilih oleh Tuhan? Melki. Petrus. Makanya dia bilang, ayat 13 tadi, Roma 5 ayat 13 dan 1 Petrus 5 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih. Petrus sendiri mengkonfirmasi di dalam Kisah 15 ayat 7. Sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Di mana pilihannya itu? Lukas 5 ayat 10. Lukas 5 ayat 10. Kisah para Rasul? Tidak, Lukas 5 ayat 10. Oh, Lukas 5. Lukas 5 ayat 10 ya. Sekarang kita mau lihat di mana dia dipilih. Karena Petrus bilang, salam untuk kalian semua dari kawanmu yang terpilih yang ada di Roma. Petrus mengkonfirmasi pilihannya di Kisah 15 ayat 7. Sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Sekarang kita harus bongkar Injil supaya kita mengerti bahwa Yesus memilih Petrus. Yang pertama, bongkar Lukas 5 ayat 10. Yesus memilih Petrus sebagai apa? Batu karang. Belum, engkau belum baca. Jangan Demikian juga Yakobus. Ya, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang,
engkau akan menjala manusia. Oke. Melki, Yesus pilih Petrus sebagai apa? Ayat baru dibaca. Penjala manusia. Penjala manusia. Sedangkan situ ada Yakobus dan Yohanes. Kenapa dia tidak bilang kalian bertiga jadi penjala manusia? Kenapa kepada Petrus sendiri? Karena sejak semula dipilih Petrus, Pater. Dipilih Yesus sendiri. Makanya kawan yang dipilih, Petrus yang dipilih. Oke, siapa dari rasul yang diubah namanya? Yohanes 1:42. Kita mau lihat pilihan untuk mengubah nama seperti mengubah nama oleh Yahweh di dalam Kejadian. Ya. Yohanes berapa, Pater? Yohanes 1 ayat 42. Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Oke, siapa yang dipilih Yesus untuk mengganti namanya sebagai batu karang? Yohanes, Yakobus, Andreas, atau siapa? Melki. Petrus. Petrus. Siapa yang dipilih untuk mendirikan gerejanya? Matius 16 ayat 18, 19. Siapa yang dipilih untuk menerima kunci? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak Tahan dulu. akan menguasainya. Gereja yang didirikan di atas Petrus, yang akan didirikan atas Petrus, akan berhadapan dengan alam maut. Tetapi alam maut Tidak akan menguasai. baca pakai ayat, kita pakai ayat ini Melki. Oke. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oke, siapa yang menerima kunci kerajaan Allah? Ayat 19. Andres, Yakobus, Matius, atau siapa? Kepadamu, Ya. Betul. kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke, siapa yang Yesus konsultasi untuk menyelesaikan perkara relasi sosial? Matius 17 ayat 24 selanjutnya. Siapa yang Yesus pilih untuk menyelesaikan perkara hubungan sosial dengan pemerintah? Siapa yang dipilih Yesus? Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Tahan, cukup. Dari rakyatnya Cukup. atau dari Melki. orang asing?" Cukup. Ya, Pater. Kepada siapa Yesus konsultasi untuk menyelesaikan hubungan bilateral dengan hubungan sosial dengan bangsa-bangsa lain? Dengan pemerintah? Siapa yang dikonsultasi? Andres? Yakobus? Yohanes? Atau Yesus bertanya, apakah pendapatmu Simon? Kepada siapa Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Kenapa Yohanes tidak terjun dari perahu untuk pergi ketemu Yesus? Kenapa harus beritahu kepada Simon? Yohanes 21 ayat 7. Maaf ya teman-teman, bukan marah ya. Saya mau supaya Melki engkau ikut alurnya. Oke, maka kita omong gembala tadi, oke. 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Kepada siapa? "Itu Tuhan." Kepada Petrus. siapa? Kenapa tidak terjun Yohanes langsung ketemu Yesus? Kenapa harus beritahu kepada otoritas? Itu Tuhan. Kenapa tidak beritahu kepada murid yang lain? Karena semua mereka ada di perahu yang sama. Kenapa harus katakan kepada Petrus? Baca kembali ayat itu. Protestan, dengar baik-baik pendeta itu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus,
itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Oke, ayat 11. Siapa yang harus naik ke perahu untuk tarik jala kembali? Kenapa murid yang lain tidak tarik? Kenapa harus tunggu Petrus, otoritas yang tarik jala? Ya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan Teman-teman, sungguh pun sebanyak oke, itu. teman-teman, penuh dengan ikan, 153 ikan. Rasul yang lain, bagaimana? Di mana rasul yang lain? Yang 11 orang di mana? Kenapa bilang harus Petrus yang tarik jala? Petrus sampai omong dengan Yesus, ini Petrus tarik jala lagi. Bagaimana? Oke, baca kembali ayat itu. Siapa yang naik ke perahu untuk tarik jala dan berapa jumlah ikannya? Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Berapa ikannya? Kata Yesus kepada mereka. Berapa ikannya? Ya. 153. 153 dalam mentalitas teologis, konsep kultur Yahudi adalah jumlah semua ikan yang ada di laut. 153 ekor ikan, artinya semua ikan yang ada di laut. Makanya otoritas kepada Petrus untuk menjala, menarik, dan untuk pergi mewartakan Injil itu ke seluruh dunia. Otoritas ada di dia. Siapa yang diangkat Yesus, dipilih Yesus jadi gembala. Ayat 15-nya, langsung satu ayat cukup. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, cukup. Untuk gembalakan ini, Yesus tahu bahwa ada badai. Yesus tahu bahwa ada iblis yang akan selalu seperti itu. Makanya Petrus dalam 1 Petrus dia menasihati para gembala yang lain. Hati-hati iblis. Iblis datang untuk kacau balaukan. Iblis tidak mau supaya kamu ajarkan yang benar. Iblis tidak mau doktrin yang benar seperti apa. Maka Yesus berdoa secara khusus untuk dia. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Oke, intermezzo sedikit ya. Anaknya Brother Pankrasio lagi sakit, jadi kita satu kali salam Maria untuk kesembuhan dari anaknya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpuji dan harapan dan Kuat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami bangsa ini. Dan oleh penumpangan pangan ini, walaupun melalui media ini, dan doa-doa semua orang kudus, doa-doa kita semua, anakmu Pankrasio dikaruniai berkat surgawi, berkat kesembuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pater, terima kasih banyak, Pater. Oke, salam untuk anakmu. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Saya izin turun lebih dulu ya, Pater. Oke, mantap. Terima kasih, Pater. Terima kasih semuanya. Selamat. Salve. Oke, jadi spesialnya untuk Petrus sampai dengan penampakan harus Yesus ketemu Petrus sendiri. 1 Korintus 15 ayat 5. Siapa yang Yesus ketemu sendiri dulu sebelum ketemu 12 rasul? Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Baca kembali.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dia tampakkan diri kepada siapa Melki pertama? Petrus, Kefas Petrus. Kepada pendeta? Bukan. Kepada Martin Luther, ke Zwingli, kepada Calvin dan keturunannya? Bukan. Kepada siapa yang ditampakkan pertama Yesus? Pada Kefas Petrus. Itu Yesus datang bisik waktu mimpi kak? Tidak datang langsung secara pribadi. Mana ayat yang bilang datang nanti Yesus datang waktu mimpi supaya kamu bangun kamu gereja? Mana Yesus datang waktu dalam mimpi supaya kamu buat kamu punya doktrin? Mana Roh Kudus datang bilang dalam kitab suci nanti bisik waktu engkau tidur? Nanti Roh Kudus bisik ilham engkau nanti bangun besok pagi tidak sikat gigi juga langsung Allah bilang Yesus suruh kau sembuhkan orang. Mana ada ayatnya? Di mana? Yang bilang soal Skriptura. Tunjukkan satu ayat bahwa Yesus menampakkan diri dalam kitab suci kepada kalian. Dan tunjukkan satu ayat bahwa Yesus suruh dalam kitab suci engkau bangun kamu gereja. Mana satu ayat yang mengatakan bahwa nanti ada satu gereja yang namanya Protestan di dalam kitab suci yang akan menggantikan saya punya gereja. Mana satu ayat bilang nanti abad ke-16 nanti ada orang yang saya percayakan untuk dirikan denominasi yang lain. Tidak ada. Kalau tidak ada kembali kepada yang kalian bilang back to Bible, back to Babylon. Bukan back to Babel, kalian back to Babilonia yang ada penyembahan berhala karena keserakan dan uang dan persepuluhan dan lain sebagainya. Jangan gunakan Bible jadi Babilonia, di mana di sana ada penyembahan berhala kepada keserakan. Begitu. Ya, terima kasih engkau, Melkit. Engkau ikut, tetapi engkau harus catat juga. Engkau ikut ayat engkau tidak catat nanti besok kau bangun tanya yang sama lagi. Tidak, Pater. Saya sudah Karena catat itu ini. dia bilang salam kalian semua. Kembali baca Deus 1 Petrus 5 ayat 13. Salam untuk yang sudah ada di Roma ini. Yang dari Roma menyalami semua. Dan dari semua akan menyalami Roma. 13 ada Yani. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon, yang juga dari Markus, anakku. Salam untuk kalian semua. Kalian semua ada di mana ayat 9-nya? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Salam berarti salam untuk kalian semua yang ada di mana? Di dunia. Bukan di dunia saja. Katanya, kata sebelum dunia itu. Berarti salam dari Petrus yang ada di Babylon atau Roma. Untuk yang kawan yang dipilih yang ada di Babylon yang ada di Roma. Untuk kalian semua yang ada di mana? Dunia. Seluruh dunia. Dan sekarang seluruh dunia menyalami Roma atau tidak? Roma 16:16. Tapi sebelum menyalami Roma, 16. tapi sebelum menyalami Roma, tetap kita harus lihat dulu iman Roma ini tersebar di mana. Roma 1 ayat 7, 8. Dari 6 lah. Roma 1, 6, 7, 8. Roma 1 ayat 6 sampai dengan 8. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Oke, tahan. Kamu sekalian. Tahan. Ini Kristen artinya milik Kristus. Teman-teman harus tahu. Engkau tahan di ayat itu dulu, Deu. Lari ke 1 Korintus. Mas mau ajar pendeta supaya bagaimana analogi ayat kitab suci itu supaya jangan tabrak sembarang. Oke. 1 Korintus 3 ayat 21. Dari 21, 22 sampai 23. Coba 23-nya dia langsung. Ayat dari 21 lah. Ya. Ingat Karena bahwa itu janganlah ada. Ingat, aku tahan dulu. Ingat bahwa kamu adalah milik siapa?
Kamu adalah milik siapa? Milik Kristus. Oke. Sekarang kita harus tahu milik Kristus artinya apa. Oke. Ya. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Baik dunia, hidup, maupun mati. Baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Tan. Semuanya kamu punya. Oke, Tan. Waktu, kesempurnaan dalam waktu, oke? Pengajaran Kefas, Apolos, Paulus, dan semua adalah milik Kristus. Dan itu adalah milikmu. Oke. Lanjut ayatnya. 23 sekarang. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kita semua adalah milik siapa? Milik Kristus. Milik Kristus. Karena itu kata Kristen adalah milik siapa? Kristus. Karena dari atau Kristiano, orang Kristiani, Kristianus dalam Latin itu datang dari kata Yunani, dari kata Christos dan Ano. Kristus artinya Mesias atau Kristus, Ano artinya kepemilikan atau miliknya. Makanya orang Kristen artinya miliknya siapa? Miliknya Kristus. Jangan tambah Yesus karena pakai kata Kristus saja. Miliknya siapa? Kristus. Miliknya Kristus. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Kalau miliknya Kristus, makanya harus ada di kandangnya siapa? Kandang Kristus. Miliknya Kristus Kandang harus ada di kandangnya Petrus. siapa? Petrus, kandang Petrus. Kristus. Saya masih pakai kata Kristus, bukan Petrus. Kalau itu milik Kristus, harus ada di kandangnya siapa? Kristus. Dan kandangnya Kristus digembalakan oleh siapa? Petrus. Selesai, logikanya lari ke sana. Tetapi karena kebesaran kemuliaan Allah, maka dia harus jaga juga kandang yang lain. Yang bukan dari kandang ini. Supaya nanti apa? Yohanes 10 ayat 16. Teman-teman logika cepat ya. Kalau tidak memang kita mundur ke belakang. Lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengar suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini yang diharapkan. Makanya Katolik lanjutkan pewartaanmu. Saya angkat topi kepada saudara-saudara awam. Tetapi dalam kesetiaan. Tetapi awam Katolik yang kalian punya kewajiban Dominikal, kewajiban hari Minggu, tinggalkan kalian punya live, pergi misa dulu. Jangan 24 jam, 48 jam, 50 jam di live. Kalian punya persekutuan dengan gereja. Tinggalkan akhir pekan. Live kalian tinggal jangan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Lupa kalian kehidupan persekutuanmu dengan gereja. Ini yang menjadi panggilan untuk para pewarta juga. Lu ngapain 50 jam, 48 jam, 72 jam di live. Hari Minggu juga tidak ada lagi kenal Tuhan Allah harus pergi ke gereja. Tidak ada lagi persekutuan yang saya punya saudara di samping kiri kanan. Di lingkungan di stasi. Milik Kristus tetapi lebih kepada milik Kristus yang ada di TikTok. Bagaimana? Ingat itu kewajiban koinoniamu, persekutuanmu, komunimu. Kalau bagaimana nanti Dewo, engkau bantu dulu. Kisah 2 ayat 42. Apa yang dibuat oleh gereja perdana? Iya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Emang lu pecahkan roti lewat TikTok?
Ayat 46-nya. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Di TikTok. bait Allah. Di TikTok. Gimana? Bait Allah, Romo. Bait Allah. Akhir pekan juga, hari Minggu juga misa di TikTok. Baca kembali aja. Untuk Katolik, minta maaf. Ini Dengan bertekun. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. pada saat itu Mereka tidak ada gedung memecat- gereja. Pada saat itu tidak ada gedung gereja, maka misa ada di mana? Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. bayangkan ekaristi di rumah-rumah. Ini kalian buat ekaristi di Rome, dan gimana? Tobat sedikit live akhir pekan itu, dedikasi sedikit pergi misa dulu. Makan roti yang Tuhan kasih dia punya tubuh itu. Sudah 14 hari kalian tidak makan. Mereka tunggu siapa yang mau rayakan ekaristi. Paulus tidak ada di situ. Kisah 27. Sebentar baru kita kembali ke bagaimana gereja universal. Oke. Salam dari Roma tadi. Oke. Kembali ke Kisah 27 ayat 33 sampai 35. Mereka menderita 14 hari tidak rayakan ekaristi. Belum terima makan untuk keselamatan. Kalian ini tidak mau tinggalkan kalian punya TikTok akhir pekan sedikit. Pergi misa dulu kah? Jadi sama kita dengan yang sebelah tuh. Yang pernah muncul di TikTok, kita juga muncul di TikTok. Dan lupa kita punya kehidupan keagamaan. Yang harus pergi ke ekaristi. Sebagai sumber dan puncak kehidupan seorang Kristen. Mereka ini gereja perdana. 14 hari tidak rayakan ekaristi. Dan mereka rindu untuk merayakan itu. Tidak ada yang merayakan. Lalu kita ini ada yang merayakan tidak mau pergi. Baca ayat itu. Hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Makan untuk keselamatan, bukan untuk kenyang. Ini makan untuk keselamatan. Lanjut, Dew. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecahkannya, lalu mulai makan. Oke. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Bayangkan, menguatkan orang untuk selamat. Yang ini kalian tidak mau. Tinggalkan sedikit Katolik TikTokmu. Pergi juga misa. Setia kepada pengajaran para rasul yang sana rayakan ekaristi. Saya tidak marah, teman-teman, saya sedikit kecewa ya. Kalau kita periksa di sini selalu kalian di sana, panggilanlah. Kalau ada formasi ikutlah, masuk ke room, masuk Zoom, masuk apa yang bisa mengasah imanmu. Kalau tidak kamu omong yang sama, yang kembali lagi yang sama yang kali. Ingat, saya apologetikan mulai dari 2010 2011. Dedikasikan 2-3 jam untuk ikut pengajaran. Makanya seperti omong sekarang ini karena dari sana buat seperti itu. Bukan mengatakan saya bagaimana, tapi saya tidak mau kalian seperti itu. Itu penting saudara-saudari. Oke, kita kembali ke gereja. Tadi Petrus bilang, baca kembali 1 Petrus 5 ayat 13. Tadi alurnya terpotong, minta maaf teman-teman. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Oke, salam untuk kamu sekalian. Kamu sekalian ada di mana? Ayat 9-nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh,
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya di mana nih? Semua yang ada di mana nih? Dunia. Makanya iman Roma itu telah tersebar di mana? Roma 1 ayat 6 sampai 7. Tadi kita bilang Roma 1 6 sampai 8. Kita kembali ke ayat itu. Kamu juga termasuk di antara mereka. Santai dulu. Kenapa Petrus? Teman-teman, tema yang lain tahan dulu. Tahan dulu tema yang lain. Pertanyaan tema yang lain tahan dulu. Kita selesaikan ini dulu. Oke, karena kita menggembala yang baik. Oke. Jadi ketika Petrus bilang salam untuk kalian semua yang ada di seluruh dunia dari kawanmu yang terpilih. Kalian sudah tahu bagaimana proses pemilihan Petrus dari awal mula oleh Yesus sendiri ya. Dan ini kita harus tahu bahwa karena itu di mana ada Petrus, Paulus menulis ini. Roma 1 ayat 6 sampai 8. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, Pertama-tama aku mengucap syukur. Oke, ayat 8 konsentrasi teman-teman. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Oke, tahan dulu. Sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di mana? Seluruh dunia. Karena itu Paulus Petrus tadi 1 Petrus dia tulis bagaimana? Salam untuk kalian semua. Dari Roma loh. Makanya seluruh gereja akan menyalami Roma. Bab 16 ayat 16. Ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Salam apa? Salam dan cium kudus. Kepada kamu dari Bukan semua gereja Kristus. Kudus, oke. Itu kebiasaan ya teman-teman. Kebiasaan mereka di Roma. Cipikir itu macam cium kudus dalam pengertian sudah kebiasaan gereja Roma pada saat itu. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, karena itu posisi gembala ini penting ya. Makanya harus kaitkan kemana ayatnya, jangan menutup satu ayat sebagai ayat tertutup. Ini yang jadi bahaya. Oh, terima kasih Melki. Semoga kalian bisa mengerti ya Melki. Oke, kembali kepada teman-teman. Silakan. Kita tutup dulu tema tentang gembala. Atau masih ada hubungan dengan gembala? Halo. Halo. Ya, silakan teman-teman. Om Mike. Halo Mike. Ya, silakan jadi host. Silakan jadi host Om Mike. Bantu jadi host. Bingung saya jadi host, maksudnya gimana nih? Ya, yang ada yang pertanyaan nih, ada yang mau bertanya enggak? Dipersilakan. Momen jarang-jarang ini dibuka pertanyaan, ayo. Ini lagi rame nih Mo. Beberapa saya kemarin juga live malam. Sofi, engkau mau tanya lah, engkau berhenti lagi. Mau tanya langsung. Oke, Angel, tema apa? Jangan dulu lari dari sini dulu. Ya, masih menyangkut gembala. Tadi malam saya live jam 9, jam 10 malam. Terus tadi juga Om Chapel juga live saya masuk. Dan ternyata pertanyaannya dari Protestantisme itu
kayaknya lagi serempak mereka ini, lagi janjian mau bertanya tentang dari kejadian beranak cuculah dan penuhilah dunia, lalu kemudian menyerang kita, padahal kita udah nyampein soal Matius 19:12, 1 Korintus 7. Mereka tetap masih bertahan tentang hal itu. Ada penjelasan lebih lengkapnya, Mo? Silakan, Mo. Saya terdengar tadi? Nah, tidak, saya ada di WC. Kamu sedang ambil. Ya, iya. Takutnya saya yang gangguan, ternyata. Tidak ada hubungan dengan gembala, tapi omong tentang hidup selibat itu sangat berbeda, oke teman-teman. Saya mau kasih ini Pater. Saya mau kasih fix ini, kan tadi pertanyaan tentang apakah pantas menyebut Tuhan Yesus di luar dari ketetapan dalam gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi. Engkau cukup, engkau pertanyaan sudah satu, saya sudah jawab, supaya kita pakai pertanyaan lain. Itu Melki, supaya jangan lompat. Saya bingung mau jawab yang mana nih. Tidak sih, kasih terus sih Pater. Cuma kasih fix saya untuk kita awam biasa ini kan. Bagaimana kita mau mengidentifikasi mengenai bahasa-bahasa mereka yang berbicara tentang roh, bahasa roh gitu, sehingga kita bisa tahu ya lebih dalam lagi tentang itu. Bisa, bahasa roh engkau baca di 1 Korintus 14 ya. Engkau baca sendiri di sana. Tapi yang berbahasa roh harus ditetapkan oleh gereja, yang tadi kita sudah baca 1 Korintus 12 ayat 28, oke? Oke. Hidup selibat bukan hanya di dalam gereja Katolik. Hidup gereja sudah dari sana. Dari perjanjian lama, anak tidak menikah. Simeon. Banyak yang tidak menikah. Karena ada kehidupan selibat dalam perjanjian lama itu ada. Siapa bilang tidak ada dalam kehidupan? Mereka tidak baca kitab psikologi itu. Makanya jangan sampai ini jatuh dalam apa ya, dalam konsep seperti pendiri Mormon, dia menafsirkan kejadian itu beranak cucu lah bertambah banyak. Dia mengapa? Mengapa? Dia apa? Dia mengizinkan poligami. So kita di dalam kehidupan perjanjian lama, orang Israel ada yang mendedikasikan dirinya untuk hidup selibat. Namanya kaum purifikan, sebentar saya teman-teman masuk ke dalam perjanjian lama. Tapi kita pakai Mazmur 119. Coba Mazmur 119 ayat 1, 2. Dia omong tentang apa? Ya, Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Lanjut sedikit dulu. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Oke, ketetapan Allah. Dengan apakah seorang muda? Ketetapan, hidup dalam ketetapan Allah. Pertanyaan saya, Yeremia menikah? Protestan yang ada di sini, beritahu Yeremia menikah, anaknya nama siapa, istrinya anaknya siapa?
Mereka mati-matian melihat kejadian ya teman-teman. Mati-matian melihat kejadian. Karena dalam kitab suci seolah-olah bahwa yang tidak punya anak itu akan dihardik sebagian tidak diberkati dan semuanya kan. Contohnya seperti mereka ambil, saya tidak mau pakai kejadian yang beranak cucu bertambah banyak lah, tapi kita pakai kejadian langsung ke bawah ya. Kejadian 30. Coba kejadian 30 ayat 23 omong tentang apa? Kejadian 30 ayat 23. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Oke, Maka berarti ia menamai anak itu Yusuf. Oke, berarti anak itu menghapuskan aib. Menghapus aibku. Tetapi bagaimana dengan Yeremia yang dipanggil dari rahim? Dan Yeremia tidak menikah. Kalau kita melihat analisa semua dia punya surat, tidak punya keturunan. Yeremia 20 ayat 7. Bagaimana dengan Yeremia ini? Dengan nabi besar ini? Pendeta, engkau jawabkah? Ayat 7. Engkau telah membujuk aku. Ya, sorry saya ulangi. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Ya, dia dipilih sejak dari rahimnya. Kalau kita melihat baca semua Yeremia ya, teman-teman saudara-saudariku yang terkasih. Dan ini engkau memilih yang terbaik. Makanya Yesus ketika dia sandingan ke Mazmur 16, coba Mazmur 16, 5 ayat 6, dia 16 ayat 5 sampai dengan 6 ya Romo. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. memilih yang terbaik ya. Saudara dan saudariku yang terbaik. Kok setelah abad ke-16 mau mengatakan bahwa kehidupan bakti, kehidupan religius selibat tidak penting. Setelah 1500 tahun, lucu kan? Setelah 1500 tahun, datang dan mengatakan hidup selibat tidak berguna. Setelah 1500 tahun dan mengatakan bahwa ada yang tidak menikah karena kerajaan Allah tidak berguna. Kalau begitu jangan pakai suratnya Paulus. Pendeta jangan pakai suratnya Paulus, Protestan jangan pakai suratnya Paulus. Paulus bilang, saya mau semua orang seperti saya yang tidak menikah. Kamu tidak malu kah? Paulus yang selibat ini tidak menikah ini. Tulis surat lalu kamu pakai dia punya surat. Lalu kamu menentang lagi Paulus yang selibat. Jadi lawan Yesus sendiri yang bilang ada yang menikah tidak menikah karena kerajaan Allah. Lawan seperti Paulus yang bilang saya mau semua orang seperti saya dalam 1 Korintus 7 ya. Yang tidak menikah karena pelayanan ini, karena kerajaan Allah ini. Kalau itu bisa pakai suratnya Paulus, hapus semua 14 suratnya Paulus itu jangan pakai. Dari 27 tinggal berapa surat kalau begitu? Kalau pertanyaan saya, Michael, Paulus menikah? Karena itu dia bilang kepada Timotius, ikutilah cara hidupku. Pendeta, ikutilah cara hidupku, kata Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat 10. Ikutilah cara hidupku.
Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, Tahan dulu. imanku. Apa cara hidup Paulus? Pater, tidak makan perpuluhan, Baca itu apa? Kerja jualan tenda. kerja jualan tenda, Ikutilah cara hidupku. Lanjut. Pendirianku. Imanku, Apa lagi? kesabaranku, Hmm. kasihku, Hmm. dan ketekunanku. Wow, haleluya. Seperti itu. Ikutilah cara hidupku. haleluya. Wahyu 14 ayat 4. Ini kita kunci mati di sini nih. Kunci mati di sini. Ya, Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Haleluya. Pendeta, dengar baik-baik. Baca ulang. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Haleluya. Baca lagi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Pendeta, baca baik-baik yang polemikus tentang selibat itu. Baca kembali ayat itu. Siapa yang mengikuti Yesus ke sana sini? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Maka genaplah apa yang dikatakan Matius 19 dari ayat 10 sampai 12. Murid-murid itu berkata kepadanya, ya, ya, Lanjut baca. murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Keputusannya sendiri untuk apa? Surga. Untuk kerajaan apa? Dan Allah mau. Karena itu Paulus cara hidupnya 1 Korintus 7 ayat 32. Ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka
pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, Oke, tetapi sebaliknya. itu keputusanmu ya teman-teman untuk kerajaan Allah ya. Jadi begitulah kehidupan kita. Yang ritus Roma ya teman-teman. Jadi memang itu jalan hidup demi kerajaan Allah. Yang Paulus bilang, yang bisa seperti saya, ikutilah. Kalau tidak, pergi kawin toh, kalau begitu toh. Makanya dia bilang kepada Timoteus, ikutilah cara hidupku. Yang mati-matian harus tidak selibat, harus kawin apa semua. Ya sudah kalau itu, hilangkan Injil Matius toh. Hilangkan Korintus toh. Hilangkan Wahyu tadi yang setelah kita baca 14 ayat 4 tadi. Yang mengikuti anak domba Allah kemana saja mereka pergi. Dan tidak kawin. Kastos. Atau kasta. Artinya tidak kasta dalam Spanyol. Tidak kawin ya. Demi kerajaan Allah. Oke, saya kembali kepada Michael. Sebenarnya itu tema yang sangat sederhana, yang sepele ya. Sepele tapi dibuat susah oleh Protestan, Bro. Bukan susah, yang kalian tidak mau jelaskan secara baik mungkin. Jadi mereka datang dengan memang sengaja mau menentang, Padre. Jadi agak susah. Bukan mau belajar, tapi mau menentang. Orang-orang seperti ini tidak usah ikut mereka. Ada yang mati-mati namanya Superman, itu paksa saya harus ke unisitarian lah untuk dapat lah apa. Saya bilang kalian belajar etika dulu. Kalau sudah tahu etikanya seperti apa, baru saya ke sana. Kalau tidak, saya bilang saya tidak omong dengan orang yang saya tidak kenal. Kalau kamu kasih tahu siapa namamu, kamu dari mana, karena Superman tidak ada dalam kitab suci. Ada Superman di dalam kitab suci kan? Saya bilang, berarti saya tidak debat dengan orang yang tidak dalam kitab suci, apalagi nama Superman gitu. Tidak dalam dunia juga. Oke, kita tutup dulu ini. Mungkin ada pertanyaan bebas, silakan.